Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 18 Juli 2025 ya, hari Jumat. IHSG-nya turun sih secara grafik tapi dia open gap. Jadi menurut saya gimana ya ngelihat begini ya, naik begitu, tapi kalau ngelihat secara transaksi yang besar-besar gitu ya masih itu-itu aja sih ya. Ada brand, Toba, BRPT, cuan yang secara value-nya gede-gede. Oke, kita hari ini bahas lanjutan kemarin yang terkait report hasil eksplorasi ya, pengoboran. Kemarin ada yang nanya, bahas juga ADI Bang katanya. ADI juga ada report ya. Jadi tapi yang direportkan oleh mereka adalah tidak ada aktivitas eksplorasi satupun di anak usahanya mereka. Jadi mau PT Laskar Semesta Alam, Paramita Cipta Sarana, Semesta Centramas, Adaro Indonesia, Mustika Indah Permai, itu tidak ada eksplorasi satupun. Jadi Adaro andalan Indonesia Tbk ya dari AAD. Jadi AADI masih pakai yang current condition sekarang. Ya ini strategi masing-masing perusahaan ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan hal-hal yang sifatnya sama. Oh kalau ITMG eksplorasi, ADI harus eksplorasi juga misalnya gitu kan, nggak bisa. Nah ITMG juga sudah ya, ITMG ada di blok selatan, ini ada 50 lubang, kemudian ada blok Biangan, Lempanang, Tenaik, ini 49 lubang, total 80 lubang. 3,8 miliar dia punya budget, punya biaya maksudnya. Ini April Juni. Ini ada 1,6 tambah lagi ini ada 2,2, jadi gede 2, sekian ya. Ini 100 lubang, artinya banyak banget nih di ITMG. Jadi 2 miliar tambah 2 miliar 4,2 berarti sekitar 7, ini berarti 8 miliar 9,6, hampir 10 miliar ITMG. Artinya mereka masih terus bereksplorasi, mengeksplorasi. Dari apa yang ada sekarang masih terus dieksplorasi. Nah ini salah satu perusahaan yang menurut saya cukup bisa diandalkan ya, TMG. Kemudian ada Golden Mine Energy, Golden Energy Mines, GEM. Ini saya lidahnya agak kegigit tadi, kayaknya kesakit, jadi suaranya agak aneh dikit, nggak apa-apa ya. Games itu juga ada eksplorasi, dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 total. Ada lubang eksplorasi ada 33, lubang geoteknik ada beberapa ya. Biaya eksplorasi sekitar 21 miliar. Ini paling gede nih game year to date. Tadi ITMG 10 miliar ya, taruhlah 9,7, ini 27. Ya, bisa dibilang sustainability-nya masih mestinya ya, masih oke. Karena dari aktivitas eksplorasi ini tentu perusahaan itu kenapa melakukan eksplorasi ya, pasti dia melihat potensi ke depannya gitu. Nggak mungkin tanpa ada sesuatu yang dihitung kemudian dia eksplorasi aja kan, nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya permintaannya turun, udah nggak ada permintaan, dia eksplorasi terus kan, nanti mengeluarkan biaya terus ya. Jadi dengan begini pasti ada keseimbangan tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Nah kita sebagai orang jauh, caranya gimana? Tinggal ngamatin aja dari jauh. Oh perusahaan ini rajin eksplorasi, cadangannya masih bagus, salesnya masih oke. Artinya kita sebagai pemegang saham bisa menggantungkan nasib saham kita ke mereka, misalnya gitu. Itu adalah salah satu yang bisa kita jadikan bahan untuk keputusan. Kemudian ini ada UNTR nih ya, Agincourt Resource, ini anak usahanya UNTR. Ini total sudah 16 miliar. Ya, jadi paling gede Games tadi 27, kemudian United Tractor ini 21, United Tractor 16, ITMG 9,7 ya total tadi. ADI nggak ada eksplorasi, mungkin saja dia masih punya banyak. Terus ada PTBA juga eksplorasi nih, banyak sekali ini dia. Air Laya Muara 3 Besar, Bangko Barat dan Bangko Tengah, ini total biaya 35 miliar. Ada 119 titik bor, ini core
coring dan open hole, ini lodging, geofisika dan seterusnya ya. Saya nggak terlalu paham detail apa yang ada di dalamnya, tapi in prinsip mereka melakukan eksplorasi ya, mereka melakukan pencarian sumber-sumber baru. Nah ini di PTBA itu totalnya 42 miliar, paling gede berarti PTBA. Jadi PTBA 42, kemudian nomor 2 ada Games 21, nomor 3 ada ITMG sekitar 9,7. Nomor 3 ada UNTR 16, baru ITMG, baru AAD. Adro juga melakukan ya. ADI tidak, tapi Adro melakukan ini melalui PT Maruwai Coal. Ini biayanya 3 juta. Masa iya 3 juta? Saya nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi kalau ngelihat ini ya 374 titik bor harusnya nggak mungkin lah 3 juta. 3 miliar kah? Mungkin ya. Ya, apapun itu yang bisa kita ambil adalah insight-nya ya. Insight-nya bahwa mereka masih terus melakukan eksplorasi. Dan dari eksplorasinya mereka itu bisa menghasilkan titik-titik baru yang bisa ditambang gitu. Dan itu peluang untuk mereka menambah perbendaharaan baru terkait dengan tambang. Ini ada penjelasan juga untuk TAPG yang harganya naik turun, tapi in prinsip jawaban-jawaban mereka tidak tahu ya kenapa harganya naik. Terus mengenai pembahasan sahamnya gimana Bang? Ya masih sideways saja ya. Karena apa? Kuartal 1 baru pada keluar. Kuartal 2 ini ditungguin. Nanti kalau kuartal 2 sudah pada keluar, kita mungkin akan sedikit tahu arahnya. Pergerakan harga akan kemana, yield dividen akan berapa, paling tidak kan gitu. ADI kembali nih harganya ke bottom. Jadi ini kalau kemarin sudah melewati head and shoulders tapi tidak tembus di sini, kemudian ada ujian lagi dan hari ini agak di bawah ya, 6.700-an lagi low-nya 6.725. Nah, ini sebenarnya bisa untuk cicil-cicil. Ya, cuma masalahnya kalau tembus sampai bawah ya paling sekitar potensi drawdown sampai 13% ya. Itu tahap pertama. Itu untuk AADI. Kemudian yang lain-lain kayak ITMG. ITMG harganya juga masih sideways. Kemudian ada PTBA. PTBA juga sideways. Ini malah menuju turun ke lower yang sebelumnya. Games menuju turun juga. Jadi ada kontraksi di akhir minggu. Saya sih nggak terlalu banyak mempermasalahkan masalah harga teknikal begini ya. Yang penting adalah kita bisa evaluasi secara jangka menengah dan jangka panjang 1, 2, 3 tahun bisa kita evaluasi dari sekarang. Nanti tahun depan bisa evaluasi lagi 1, 2, 3 tahun ke depan. Tahun depannya begitu terus seterusnya, sehingga kita bisa memutuskan ini mau di hold secara jangka panjang atau mau di hold secara jangka pendek. Saya kira itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jadi saham batubara masih cukup menarik, perusahaannya masih tetap terus bergerak, permintaan masih ada, artinya peluang untuk kita mengambil dividen, mengambil capital gain juga kemungkinan juga masih ada. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.